Hai, halo semuanya. Balik bersama aku Sony Afriansa ya. Dimana kali ini kita akan live bareng temen aku yang ada di Taiwan. Wait, oke. Kita akan live bareng temanku yang ada di Taiwan. Langsung aja aku undang beliau, namanya Yesi Nur Sofia. Dan pada tema kali ini itu kita akan fokus ke bahas bagaimana bisa kuliah di Taiwan. Gitu. Semoga ya teman-teman di sini nanti yang ikutin live-nya bisa bisa dapat beasiswa di Taiwan atau kuliah di Taiwan. Ya iya sih, benar sih. Ngomong apa sih? Oke, langsung aja ya aku invite ya. Oke, udah. Mungkin bersih. Hai Jesse, gabung. Sinyalnya kali ya. Jesse? Halo. Sinyalnya nih PS. Mana nih Bang Sony-nya? Masa nggak kelihatan? Kok di aku gelap ya? Masa iya? Itu memang lagi ditutup. Enggak. Aku udah kelihatan dirimu, tapi dirimu nggak kelihatan aku. Kenapa ya? Kalau setiap orang live kayak gitu sih kayaknya. Kok gitu? Coba sekarang gini aja. Coba sekarang, oh nggak bisa ya. Kalau misalnya ininya, ini udah aku tutup ya. Pulang. Tutup. Iya, Kelihatan nggak? coba. Udah? Enggak, masih sama. Sama Enggak ada beda. aja sih. Atau coba aku yang invite apa? Kalau di invite ntar nggak bisa ini dong. Oh iya. Gimana? Aduh, gimana ini ya? Selalu kalau diskusi kayak gitu Biasanya kayaknya. emang gini ya. Enggak, iya biasanya orang-orang pada nggak bisa lihat aku kalau misalnya lagi live. Si narasumber, tapi teman-teman itu kelihatan aku gitu. Coba yang lagi join Dela. Ini nampak enggak Bang Sony-nya? Akunya kelihatan nggak? Bentar. Oke. Nampak. Nah, kelihatan dia. Dirimu yang nggak kelihatan. Ya udah, Coba lihat ini nggak kelihatan nggak? pakai mata batin. Masa pakai mata batin? Pakai apa dong? Nggak, coba keluar dulu aja, coba keluar dulu terus Oh ntar ya masuk udah. lagi. Widih. Emang kayak gitu sih guys, aku nggak tahu ya kenapa setiap orang yang live bareng aku tuh pasti kayak, ya dia teman-teman bisa kelihatan tapi beliaunya nggak. Apa ya, settingannya kan kok blue ya. Bentar.
Di sini belum masuk sih. Waduh. Ini keringetan kelihatan banget. View request ya. Semoga bisa. Tetap hitam. Masih hitam. Apa ya? Di Bennett kayak ini. Enggak, Ya udah nggak tetap apa-apa. tetap nanti kalau saya lihat di ini ya kelihatan kok kalau memang masih nggak hitam tadi kelihatan. Mm-mm. Nggak ada HP satu lagi. Laptop kayaknya belum aktif itu deh. Oke, coba deh lihat di laptop atau apa. Mungkin misalnya kayak apakah nah ini teman-teman pada nambah sih masih kelihatan semua sih. Ya udah nggak apa-apa deh. Soalnya di laptop aku belum login Instagram. Oh gitu. Ya, itu aja sih. Anggap aja kelihatan ya. Iya. Selalu kayak gitu, aku nggak tahu kemarin juga kayak gitu minggu-minggu lalu. Nggak tahu masalahnya apa, tapi tiba-tiba kayak orang kelihatan. Lagi mau ngebahas apa ya sih? Nggak tahu Oh, ya sih bahas apa ini ya? sesuai tema mau bahas tentang apa ya, Bang? Tentang tentang apa ya bang? Bang lagi dong. Tentang gimana caranya bisa kuliah di Taiwan, terus Oke, beasiswanya. benar sekali. Eh, aku ingat sih ya sih dulu kita pernah kumpul bareng misal Adit juga ya kan. Terus satu lagi. Iya, Nah, itu di mana ya? Aku lupa masih. Dan kamu bilang kayak, aduh, eh, bisa nih kumpul bareng misal Adit, misal Sony juga gitu kan. di itu di pecel Mbak Lala, ya kan? Nah, ya itu tahun Iya. berapa dan kok tiba-tiba aku dengar dan aku udah lihat dirimu ternyata udah ada di Taiwan. Lah, kok langsung ke Taiwan gitu, langsung langsung tiba-tiba mendadak ke Taiwan. Kabarnya tuh langsung baik kayak gitu. Itu aku Itu tuh, penasaran sama proses kesananya. oh, jadi Hmm. terakhir kita ketemu itu aku pulang dari Paris. Itu tuh kayaknya kita ketemu sekitar hmm, September atau Oktober 2022 ya. Ya, Hmm. 2022. Jadi pas waktu itu kan aku lagi ngambil kelas IELTS. Eh, aku ngambil kelas Hmm. IELTS-nya itu dari September sampai November. September, Oktober, November. Terus Desembernya aku pulang ke rumah gitu. Nah, pas pulang ke rumah itu kan udah belajar IELTS nih sebelumnya. Jadi aku self study dari Desember, Januari. Nah, Februari 2023 ya kan? Februari 2023 itu aku ngambil official tes IELTS. Dapatlah sertifikatnya yang pas ujiannya itu sekitar tanggal 25-an gitu. Terus dapat hasilnya itu di Maret. Dia kan 2 minggu ya Hmm. diproses menilai IELTS-nya itu gitu. Terus dapatnya di Maret, kebetulan aku tuh kan udah lama nih ngepoin beasiswa di kampus ini, di kampus Taipei Medical University. Jadi Hmm. aku uh, apa namanya maksain diri sih buat nge-apply karena kayak persiapan kan belum matang. Kayak Hmm. misalnya tadi itu pas aku lagi proses ngisi form, ngisi website admissionnya itu, sebenarnya sertifikat IELTS-ku belum bisa di aku kirim gitu karena masih di tempat tes gitu, belum dikirim ke alamat. Terus juga kayak di sini kan, oh mungkin sambilan aku
ceritain apa aja ini ya persyaratannya. Jadi secara umum persyaratannya itu tuh ada financial statement yang isinya itu kayak kita menjelaskan berapa rekening yang ada sekarang, berapa saldonya, atau kalau kita misalnya masih di bawah tanggungan orang tua, jadi harus di dalam satu kakak gitu. Nah, di situ dituliskan kayak ada misalnya ibu aku gitu, terus menyanggupi aku kuliah di situ dengan sekarang kondisi uang di rekeningnya segini gitu. Nah, jadi pertama tadi masalah yang keuangan itu. Jadi ada statement, financial of statement gitu, atau bank finansial, pokoknya yang itulah intinya terkait itu. Terus yang kedua baru esai-esainya itu ada yang statement of purpose, kayak tujuan kita, sama ada esai yang isinya CV, terus ada juga esai yang isinya lebih ke rencana penelitian kita nantinya gitu. Terus oh ya ada rekomendasi juga, rekomendasi dari dua, boleh dosen atau tempat kita kerja atasan kalau kita udah kerja. Nah kebetulan aku belum kerja waktu itu, jadi aku daftarnya itu pakai rekomendasi dosen. Dua dosen itu adalah dosen pembimbing pas S1 di UNJA, Universitas Jambi. Oke, selamat bergabung teman-teman. Jadi tadi kita lagi bahas persyaratan ya, persyaratan aku daftar di bulan Maret itu. Jadi kalau bulan Maret di kampus aku di Taipei Medical University itu ada penerimaan fall namanya. Jadi musim fall. Terus nanti ada di September yang itu spring. Jadi aku daftar di tahun 2023 pertama kali setelah dapat sertifikat IELTS, aku daftar yang fall dengan syarat tadi. Ada syaratnya bank statement, terus esai yang isinya CV sama statement of purpose atau tujuan kita sama CV, sama esai yang isinya itu tentang rencana penelitian kita. Terus dilanjutkan sama rekomendasi dosen ada 2. Jadi sekitar 5 ini, terus ditambah dengan sertifikat IELTS, terus nanti formulir yang harus diisi kayak misalnya data orang tua, oh ya paspor, gitu kan. Terus kayak nama ayah, nama ibu, pekerjaan ibu. Sama kayak kalau kita misalnya punya hal-hal yang pengen kita tonjolkan, di situ juga bisa di form itu gitu. Karena mereka minta kayak prestasi kita gitu. Nah, secara singkat ya dulu. Jadi setelah aku isi semuanya itu tuh sebenarnya kayak kejar-kejaran sama waktu. Karena hasil keluar nilai IELTS aku itu sekitar tanggal 15, sedangkan deadline untuk fall itu kayaknya 16 gitu. Jadi di hari yang kayak 2 hari itu aku ngerjain semuanya gitu. Untungnya aku udah agak pernah prepare gitu ya sebelumnya di Pare. Menyala. Jadi aku udah pernah prepare kayak CV itu udah pernah ada, statement of purpose-nya udah ada, paling tinggal ngedit tentang kampusnya, tentang Taiwan itu sendiri gitu. Terima kasih sesi. Nah, setelah itu aku apply, alhamdulillah bisa apply. Terus sebulan setelah itu kayaknya masuklah info kalau aku lolos administrasinya. Jadi aku bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu wawancara. Nah, setelah wawancara itu ada waktu lagi yang menentukan kalau kita diterima atau enggak. Jadi kayak hasil wawancara itu dibahas dulu sama kampus, sekitar sebulan lagi barulah dikasih tahu kalau kita diterima atau enggak. Nah, mungkin sampai situ dulu. Jadi waktu fall itu aku diterima. Nah, harusnya kalau diterima di bulan 3, aku kuliahnya itu masuk September di 2023 gitu. Nah, kenapa
aku bisa masuknya di 2024 dan di bulan 2. Nah, ternyata setelah aku diterima, aku tuh kita kan mau keluar ya, mau ke negara orang. Di masing-masing negara itu kan punya regulasi tersendiri. Nah, kebetulan di Taiwan ini mereka mengharuskan kita melegalisir dulu ijazah, transkrip sama bank statement tadi di perwakilan mereka, kantor perwakilan Republic of China di Jakarta dan atau di Surabaya gitu. Nah, ternyata prosesnya itu lama. Sedangkan waktu untuk regis itu kayak dikasih waktu sebulan apa. Dan karena ini pertama kali aku apply, masih kayak buta banget arah gitu kan, mau nanya ke siapa, ini gimana. Apalagi kalau untuk proses legalisir itu, mereka ada tahap yang kita harus lewatin notaris dulu, terus misalnya kita bawa tadi ijazah, bank statement, sama transkrip nilai. Itu tuh kan 3 ini harus melewati tahap ada persetujuan notaris atau kayak diketahui notaris, diketahui Kemenkumham, diketahui Kemenlu, terus barulah masuk ke website-nya gitu. Jadi banyak website yang harus diikuti. Nah, karena aku tuh udah ngikutin tahap-tahap yang kayak di TikTok atau di YouTube gitu kan yang pernah sharing, tapi ya karena mungkin baru pertama kali juga masih nggak ngerti banget gitu, udah minta bantu teman yang ya kebetulan kan kita tinggal di Jambi ya, di Kerinci, jadi ya lumayan susah ya untuk bisa mengakses yang kantornya di Jakarta atau kantornya di Surabaya, jadi minta bantu kayak kadang yang waktu ada di Bandung kantor yang Kemenkumham, aku sampai minta bantu temanku yang kuliah di sana buat masukin berkas aku. Dan ternyata gagal gitu. Nah, mungkin kita sampai digagal dulu ya. Karena ini Bang, aku tuh tadi udah ngerjain, aku lagi di lab sekarang. Jadi di lab itu, aku lagi ngerjain kayak eksperimen gitu. Jadi waktu tunggunya itu udah habis. Jadi aku minta izin gitu sekitar 10 menit untuk ngelihat hasilnya aja. Karena kalau nggak aku lihat sekarang takutnya peptidanya itu bereaksi. Jadi nggak sesuai sama yang aku mau gitu. Boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh ya? Sembari break Boleh ya. nggak teman-teman izin Boleh, boleh, bentar boleh. 10 Sembari menit break. aja. Ya, teman-teman. Ado paso sih apa? Ah, nggak apa. Artinya masa Yuk. nggak? Aduh ya. Boleh kalau teman-teman yang mau bertanya dicatat dulu. Ya, boleh, boleh, boleh banget, Bang. Ditanyain ke Ya, ini dulu ya, ke Bang ini. 10 menit lagi kita Jadi akan aku ya 10 menit kita akan datang. 10 menit ya nanti akan dijawab. Soalnya aku mau liatin sampel dulu. Oke, makasih. Oke, boleh. Ya, tunggu aja ya. Oke. Sembari menunggu teman-teman ya, ini buat teman-teman yang punya kenalan atau teman-teman sendiri mau sharing bareng saya pribadi ya, saya bersedia insya Allah mengakomodasi teman-teman buat cerita apa aja mengenai pengalaman teman-teman ya. Nah, kita atur jadwalnya. Tapi untuk saat ini adalah live terakhir. Besok adalah live terakhir aku. Jadi setelah Lebaran kemungkinan aku bakalan buka atau open lagi buat teman-teman yang mau live gitu ya. Saya mau menceritakan seperti ini kayak Yesi mau menceritakan tentang kuliahnya di Taiwan, atau teman-teman punya bisnis yang mau diceritakan juga, atau teman-teman mau menceritakan tentang pengalaman ini dan itu boleh banget. Nah, semoga juga teman-teman nanti setelah Lebaran ya itu live-nya berjalan dengan lancar juga, dan monggo silakan teman-teman yang mau gabung. Sembari nunggu Yesi ya. Oke, mulai nunggu Yesi juga aku putarkan sebuah lagu buat teman-teman. My universe, I lost like a
Oke, sudah siap. Mohon maaf atau mohon maaf atas jedanya diskusi. Aman ya? Nggak apa-apa nih, pada penontonnya udah pada setia menunggu kok. Iya, Masya Allah sekali. Masya Allah, Ini tabarakallah. kayaknya teman-teman, Masya Allah, tabarakallah ya, ibu-ibu itu ya. Aduh, gitu. Teman-temannya pada nunggu nih. Kak. Mm-mm. Jadi sampai ke Iya, kegagalan ya. iya Iya tadi kan? kegagalannya. Ya, itu sampai kegagalan, terus sampai, oh ternyata Mm-mm. jujur pasti perjuangannya nggak mudah ya, pasti banyak banget lika-likunya ya, tangis, sedih, ketawa, bahagia dan sebagainya ya. Pasti Iya, kan sampai ke Taiwan gitu kan. Dan setelah orang lihat, wah sekarang Jessie udah di Taiwan, termasuk aku juga sok kan, "Hah, udah di Taiwan gitu kan. Berarti udah berhasil yang selama ini diidam-idamkan waktu di Pare kan, pengen belajar lagi di luar negeri gitu ya kan. Masih inget banget waktu pertama kali ketemu di Pare kan juga, wah ternyata sama-sama anak Universitas Jambi gitu kan, terus kayak ketemu iya, ya kan, ngerasa aduh aku pengen ini pengen ini pengen ini tapi bahasa Inggris kurang, dan ternyata sekarang terbukti kan itu semuanya bisa dilalui gitu. Masya Allah banget. Aku tuh masih ingat banget pas pertama di kelasnya Bang kan, Abang Sony. Terus aku tuh kayak pertama reaksi yang kayak, oh kita sama-sama Jambi tuh kayak udah seneng banget kan. Terus yang bikin aku kaget lagi tuh, kan kita ada kayak tuker-tukeran IG kan, sekelas IG. Terus aku lihat profilnya Bang Sony, ternyata ini tuh aku kenal gitu. Kayak namanya tuh nggak asing pas aku lagi baru masuk maba kan. Jadi pas baru masuk maba kayaknya itu yang kayak komunitas apa namanya zone gerak apa namanya Active aku yang ada generation. generationnya di belakang. Nah ya itu kan sering ada namanya Bang Sony tuh di situ kayak Sony Afriansa nggak sih yang nama lengkapnya Hmm. itu tuh pas aku baru masuk maba itu kayak aku kepo kan kayak ini kegiatan apa gitu karena kadang ada senior yang nge-share terus kalau nggak salah tuh info masih di line ya waktu itu baru Hmm. pertama masuk baru pertama masuk di Unja jadi kayak eh, aku tuh amazed-nya kita tuh bisa ketemu di Pare gitu yang aku tuh cuman tahu Oh. nama orangnya gitu dan nggak pernah ketemu langsung. Terus kan mungkin angkatannya Bang Sony udah lulus kuliah ya waktu itu. Jadi kita nggak bisa ikut satu organisasi atau apa gitu. Tapi aku udah kayak nge-mention gitu. Pasti Bang Sony ini keren gitu karena ada komunitasnya. Terus di pamflet kan biasanya ada ininya ya kayak ikut ini, ikut itu, organisasi ini, penghargaan ini itu. Jadi kayak aku bisa ketemu langsung di Pare itu yang kayak oh ternyata bisa ketemu orangnya langsung nggak cuman tahu nama di pamflet doang Ternyata ketemunya malah di kelas ya. iya Dan aku gitu ya, aku kira dulu ini apa, aku kira tuh kan kamu ikut Rohis kan atau apa. Kayaknya pernah ketemu atau berpapasan atau apa gitu. Cuman emang nggak ini ya, karena kan kita beda fakultas juga gitu. Jadi, iya oh iya ya benar ini gitu. Mungkin kalau aku sebutin beberapa temanku ya, kamu tahu karena dia kan juga di Fakultas Sains dan Teknologi, misalnya kayak Bisma iya Sidikira, tahu ya. mm Nah, terus Farid Zain, gitu kan, kenal ya. iya senior 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 kayak gitu kan, mungkin oh kenal nih dan sebagainya. Cuman emang tapi dulu kan kita juga praktikumnya waktu di FKIP juga praktikumnya di FSD ya, karena kan kita pasti gabung gitu. Kalau sekarang kan enggak. iya sekarang udah bisa Udah ingat kan bagus. gimana itunya bahasa Inggrisku Iya, tapi itu nggak masalah kan, justru waktu dulu nggak mention kayak nggak apa-apa nanti tuh bisa kok belajar di sini sebagainya gitu.
Sampai justru aku curhat juga kadang habis kelas nggak sih? Kayak ini gimana bisa dapat TOEFL gitu kan? Kayak bisa Heeh. TOEFL targetku tuh 3 bulan pertama. Mhm. Jadi Bener bener 10 bener, 3 bulan bulan kan di pertama. sana. Tapi kan 10 bulan itu kan bergolak semua dari ini semuanya gitu kan. Jadi nggak itu sih. Iya, luar biasa Semakin banget sih. heeh. Dan aku ya apa ya, mes juga karena Allah itu ngatur plotnya itu loh. Kayak kok bisa ketemunya malah di kelas gitu tiba-tiba kayak anak Jambi nih udah ketebak-tebak-tebak sekali perkenalan diri malah loh makin anak Unja, wah ini anak fakultas mana nih, oh ternyata malah anak Rohis juga gitu kan. Ini ada Iya. senior Muzarfan kan. Oh iya, ada Bang Zarfan. Banyak teman-teman aku Jadi yang gabung di FIPA juga udah gabung. jadi Desuspa, kita ketemu Alan. ketemunya di sini. Ini Tapi kalau mungkin senior kita kenal DLSI duluan, nih, Bang Zarfan. iya kalau kita ketemu duluan mungkin di Unja mungkin kamu kontak aku kayak oh aku di Pari nih Iya, gitu kan. Tapi malah enggak kayak kan ada beberapa yang kenal duluan juga kontaknya aku di Pari nih misalnya dia kontak aku gitu gitu sih. iya, karena nggak tahu dan mungkin ya itulah Allah sudah mengatur semuanya. Oke. Balik lagi ke topik yang tadi ya kita kan bahasnya Wah, tentang Chinese masuk ya itu tadi imbal-imbalnya ya. Aman bab tidaknya ya, apa? aman bab tidaknya ya, Aman-aman. menyala Tadi katanya aku lancar urusan Bang Sony dan Yesi. Gimana? terima kasih Bang Zarfan, lancar Ya. juga urusannya. Menyala Bang Zarfan. Jadi ini dari tadi menyala-menyala mulu ya, nggak ada padam-padamnya ya, emang harus nggak ada padam sih. Ilmu padi, ilmu Iya. padi. Uh, Abangku Oke, kirain kalau di Taiwan pakai bahasa Taiwan gitu, pakai bahasa Cina kayaknya menyalanya tuh. Enggak ya? langsung mengandalkan Google Translate. Mau bilang menyala aja pakai Google Translate nanti. Deh, kata. Tapi di sana kan full English lah ya, bukan kayak fokus ke Mandarin juga. Atau jangan-jangan di sana Mandarin juga. Enggak. Kalau kita kuliah sebagai karena kita masuk sebagai international student, jadi semuanya bahasa Inggris. Terus kayak misal administrasi apa di kampus sejauh ini lancar lah, apa namanya kayak staffnya itu udah bisa bahasa Inggris kayak misal yang untuk international office-nya gitu ya. Terus kalau kayak kelas itu kan kita milih sendiri course-nya, tapi ada kelas yang memang wajib kita ambil kayak mata kuliah wajib sama mata kuliah elektif gitu kan. Nah, tapi di situ udah ada opsi, ada mau Chinese atau mau full bahasa Inggris. Jadi pastinya kita pilih yang bahasa Inggris ya. Jadi itu pas KRS-an gitu ya, ngambil ngontrak mata kuliah itu harus dipilih dulu. Oh, oke. Mantap, mantap. Terus ini di sini kan pasti kamu ngerasain culture shock juga kan pertama kali di Taiwan itu seperti apa gitu kan. Bisa ceritain Sampai nggak sih culture sekarang. shocknya apa? Mm-mm. Iya, ada culture shock-nya banyak. Mm-mm. Aku sering juga kan bikin story gitu. Kayak baru datang itu harus bisa sendiri gitu kan. Misalnya dari bandara itu nggak ada yang ngejemput, jadi aku harus cuma nanya sama temanku gitu. Nanti aku pakai MRT yang mana gitu. Terus nanti di stasiun ini aku kemana gitu. Jadi itu yang kayak bayangkan kita baru sampai di suatu tempat yang kita nggak pernah datang sama sekali gitu. Terus juga kayak petunjuk itu kan banyak ini ya, ada bahasa ini. Terus bahasa Chinese dan juga ada untungnya tuh kayak misalnya di MRT, mereka itu pasti ada bahasa Inggrisnya di sampingnya gitu. Jadi menurut aku di sini kalau yang untuk akses gitu kan, akses transportasi dan misalnya dari bandara ke rumah itu tuh udah
bisa ada bahasa Inggrisnya, yang penting kita bisa bahasa Inggris tuh udah aman gitu. Terus juga karena di sini tuh sebenarnya nggak semua orang bisa bahasa Inggris, sama lah kayak di Indonesia. Ada mungkin ya, misalnya kita ketemu sama satpam, ada yang bisa bahasa Inggris kan kayak di Indonesia, ada juga yang nggak, kayak gitu juga di sini. Pas misalnya nanya di mana gitu di stasiun, terus kalau aku tuh sih biasanya langsung prepare buat ini di Google Translate. Jadi Google Translate Indonesia Mandarin gitu kan. Jadi nanti aku langsung tunjuk, sorry Mister, gitu. Kayak langsung nunjukin kan. Terus orang tuh udah kayak, oh baca, terus ngasih tahu kemana arahnya gitu. Terus yang culture shock pertama tuh aku sesat gitu. Kayak aku susah banget untuk ingat jalan pas pertama kali karena harus ngikutin Google Map, dan tau lah ya perempuan itu susah baca dan nggak ada clue sama sekali ini mau kemana. Jadi aku pernah sampai ke kampus itu, harusnya sekarang aku perjalanan ke kampus itu menghabiskan paling lama 20 menit. Itu tuh aku udah naik MRT, udah naik sepeda gitu. Dan waktu pertama kali aku bisa sampai sejam sejam baru bisa ke kampus, saking aku ngeliling nggak tahu mau kemana itu. Padahal pakai Google Map, tapi ya aku yang nggak tahu ini kiri kanan atau ini lurus gitu. Terus pas aku datang, shocknya pas lagi dingin dinginnya gitu. Jadi suhu waktu itu tuh kisaran paling dinginnya 11, terus yang 11 14 gitu, 18 gitu. Jadi kayak 11 sampai 18. Jadi aku yang masih kayak ngerasa kaget gitu kan, dari aku berangkat tuh dari Malaysia. Terus juga sebelum dari Malaysia aku dari Riau. Jadi suhu di sana kan masih ini banget ya gitu. Terus aku harus ke sini tiba-tiba dingin, terus harus cari jaket yang tebal yang bisa menyesuaikan dengan suhu segitu. Karena jaket yang aku bawa itu ternyata nggak ada apa-apanya, kayak pakai blazer aja rasanya gitu. Harus yang memang tebal, ada bulu-bulunya gitu. Ya, terus juga culture shock lainnya itu mungkin menyesuaikan untuk kuliah gitu ya. Karena kuliah di Indonesia, kemarin kan kita bahasa Indonesia, di sini kan harus ngerti bahasa Inggris. Jadi kayak bayangkan waktu 2 jam buat kuliah, 2 jam itu kita mendengarkan materi dengan bahasa Inggris gitu. Dan kalau udah S2 itu kan pelajarannya udah spesifik ya, kayak misalnya mata kuliah apa gitu. Nah itu profesornya itu udah menjelaskan kayak apa yang sedang beliau kerjakan, apa hasil yang pernah dilaksanakan kayak gitu. Jadi kayak lebih spesifik. Kalau dulu di S1 mata kuliah itu masih yang kayak pengertian, misalnya kayak tentang farmasi. Itu tuh di S1 kita masih belajar kayak dari awal, kayak pengertian tablet itu apa, obat itu apa, atau misalnya bioteknologi. Masih pengertian bioteknologi itu apa, jenis-jenisnya apa, terus bakteri yang digunakan apa gitu. Nah, kalau di S2 itu tuh udah langsung ke project langsung gitu. Jadi kayak pengenalannya itu menurut aku yang langsung ke prinsip kerja dari alat itu, terus langsung ke sampel yang digunakan, terus langsung ke spesifik tentang reaksi ini, reaksi itu. Jadi yang kayak masih kaget gitu, terus menyesuaikan bahasa Inggris gitu kan. Kadang ya namanya juga nggak terlalu terbiasa belajar pakai bahasa Inggris gitu kan. Bertahun-tahun kan pakai bahasa Indonesia, jadi kayak butuh waktu untuk mencerna itu semua gitu. Terus juga bahasa Inggrisnya itu kan pasti mengikuti bahasa ibu gitu ya, kayak apa accent-nya gitu. Nah, itu kadang agak susah kita tahu ini tuh bilang apa gitu. Misalnya nih, lysis gitu. Kan bisa disebut lysis gitu. Atau ternyata di sini tuh agak bukan gitu
kedengarannya orang menyebutnya gitu, kayak um, lies gitu gitu. Jadi kayak kadang tuh beberapa kosakata masih agak kurang bisa didengar dengan jelas gitu, karena pengaruh bahasa sini gitu kan, dengan menggunakan bahasa Inggris dengan pengaruh bahasa sini. Terus juga kayak misalnya samalah kayak kita kadang kebawa, apalagi yang kita kuliahnya itu di bidang sains kan. Sains kan itu banyak kosakatanya yang sains. Misalnya kita udah biasa nyebut di Indonesia kan peptida gitu contohnya. Kalau di sini kan peptide gitu harusnya. Jadi kayak protein, terus misalnya apa gitu. Jadi perlu di itu, kadang ada senyawa itu yang kita udah pakai bahasa Inggris dari S1, yang kayak bahasa Indonesianya juga sama, tapi kadang di sini kan pakai yang internasional gitu kan, jadi ya harus effort lagi buat belajar lagi gitu. Itu sih yang aku alamin. Oh ya, sama di sini itu di kamar mandinya mereka nggak ada apa namanya bidetnya gitu, nggak ada air buat untuk kita mensucikan diri. Jadi kita harus bawa botol sendiri, kayak botol minum bekas atau bidet portable. Wah, sulit dong kalau gitu. Dan lumayan ini ya, struggle, apalagi perempuan ya muslimah itu sebenarnya agak struggle. Pertama, buat kita bersuci tadi, misal nih kita habis buang air kecil atau air besar, terus nanti kan bawa air nih buat itu, terus kita mau wudhu lagi kan. Nah, wudhu kan gak ada juga tempat wudhu yang proper. Di kampus itu memang ada musola, tapi kadang musola itu pun terbatas harinya. Jadi kita bisa di musola itu Senin sampai Jumat aja, Sabtu Minggu musola tutup gitu. Jadi kayak misal Sabtu Minggu atau hari-hari lain kita tuh punya kayak musola yang kita bikin sendiri gitu. Yang itu tuh sebenarnya bukan musola, tapi kita sediakan kalau misalnya musola kita tutup gitu. Itu ada di tangga lantai 10 gitu, yang arah ke rooftop. Jadi kayak misalnya nonton di TV-TV gitu kan, orang sholat di tangga, di bawah tangga itu memang ada. Jadi pas kita sholat di situ, otomatis harus ngambil wudhu dulu kan. Nah, ngambil wudhunya itu agak struggle juga, karena harus ngambil wudhu di apa namanya wastafel, yang kita bisa cuci muka, tangan, nah kaki ini agak ribet lagi kan. Jadi bawa lagi um, air yang cukup buat cuci kaki gitu. Oke, wow. Banyaknya. Gimana kalau puasa di sana nih, puasa di Taiwan, semenyenangkan itukah atau ketemu dengan komunitas muslim juga di sana atau gimana? Kalau puasa sebenarnya nggak ada yang beda ya sebenarnya. Cuman mungkin juga suhunya sekarang juga nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Yang udah masuk ke katanya itu udah spring ya, udah musim semi. Jadi suhunya itu kisaran kayak 23 ke 28 gitu. Agak panas ya, 28, 29, 30 gitu. Terus kalau misalnya kita di sini itu waktunya kan cuma jarak sejam ya dari Indonesia. Jadi tapi kita tetap bukanya jam 6. Kita sholat subuhnya itu 4.30 jam di sini. Jam di sini 4.30 uh, buat kita sholat subuh atau kita berhenti makan gitu kan. Terus nanti jam 6:10 atau 6:08 kita buka puasa. Terus kalau sahur ya kayak biasa, kayak kita prefer makanan sendiri. Karena oh ya, di sini yang culture shock-nya lagi, kita nggak bisa makan sembarangan, kita nggak bisa jajan sembarangan. Jadi opsinya kita mau makan itu memang kita masak sendiri atau kita beli di restoran atau Muslim. orang yang ya Muslim gitu, kayak bisa Indian food bisa, atau
yang kayak ada franchise yang udah halal gitu, ada sertifikat halal. Cuman itu opsinya. Jadi kayak nggak bisa nih, aku pengen ini gitu kayak cemilan ini, cemilan itu, bakso-bakso gitu kan, sosis-sosis di pinggir jalan, gorengan itu Nggak kayak bisa. nggak bisa. Jadi sebenarnya kayak misal prosesnya dengan tepung atau dengan tanpa ada campuran yang kita nggak bisa makan pun, kita masih khawatir, takut nanti alat untuk ini dicampur nggak sama alat makan di sini, alat makan penjual gitu atau apa. Jadi kayak itu sih yang kayak diuji banget. Iya. Sebelumnya tuh nggak pernah yang trik itu kan tentang makanan halal haram ini. Ya kan begitu ya kalau memang kita berada di apa di negara yang bukan muslim ya, Ya. mayoritasnya bukan muslim. Mm-mm. Ya, dulu aku juga pernah punya pengalaman kayak gitu ya waktu aku di Thailand itu dulu. Waktu aku di Di Thailand, mana? Oh, di di Thailand. Thailand. Terus tiba-tiba kan ya namanya aku ya kalau kalau dulu kan suka nyomot makanan orang ya kalau di kalau di Unja kan kayak wah bakso tusuk tuh gitu ambil minta dia dikit-dikit gitu kan. Nah aku mau coba kayak gitu tuh waktu di Thailand kan kita di apa aku lupa nama tempatnya dulu sama temanku dan dia itu Buddha ya kayak gitu kan Hindu Buddha pokoknya gitu ya. Buddha kayak Buddha ya. Nah, di situ juga dia dia tuh makan-makan aja kayak makan bakso dia kan sama temennya tuh. Terus aku dengan gaya yang suka nyomot makanan orang kayak, ya aku mau. Terus dia bilang, jangan, this is pork. Nah, oke, Untung ya. langsung kayak, iya langsung gitu. Jadi makanya aku dulu saya tuh nggak pernah sama sih kayak ya sih nggak mau aku apa beli sembarangan di sana dulu. Banyak kalau di depan sekolahku juga dulu ada cilok-cilok gitu. Kan kalau di ini kan wajar kan kalau di sini kita beli yuk, beli langsung beli gitu kan kalau di sini di Iya, Indonesia. Tapi iya, kalau iya. sana harus mikir dua kali gitu. Bahkan kita pun nyari makanan juga sama harus lihat dulu ya halal atau haram nih halal atau haram. Kan ada label halalnya sih kalau makanan itu biasanya. Mm-mm. Itu sangat-sangat sulit Iya. juga. Sama. Opsi terakhir ya kita harus masak sendiri dan memastikan bahwasanya masakan kita memang benar-benar proper gitu. Mm. Gitu Mm. sih. Bahkan jokesnya dulu tuh gini, kan kita di awal karena muslim semua itu rata-rata terus kita dikasih makanan yang dimana itu KFC-nya besar banget kan kayak daging semua gitu banyak segini lah kayak sekap besar gitu kan. Iya. Nah jokesnya aku tiba-tiba ngejokes gini kayak ini KFC-nya kira-kira ayamnya disembelih atas nama Allah nggak ya gitu. Terus ya kalau misalnya kita mikir-mikir gitu kan halal halal sih gitu kan halal halal sih kayak gitu kan cuman masalahnya ayamnya disembelih dengan nama Allah apa bukan gitu gitu kan kan minimal gitu Iya. ya yang namanya ini kan. Terus kata temanku yang penting ini kategorinya halal masalahnya disembelih apa enggak itu yang penting nanti urusan Allah gitu gitu baik kita makan gitu gitu setidaknya menghindari yang itu ya. Mm. Karena Tergantung. bertebaran di sana tuh banyak bertebaran kayak memberku bawa bawa nasi goreng yang isi dalamnya pork tuh aku ngeliatin oh ini pork ya gitu gitu aku ngeliatin itu tuh udah biasa pemandangan biasa tuh apalagi di Iya, Taiwan benar. kan juga negara Chinese kayaknya ya. Kayak di Udah pinggir banyak banget jalan, orang jualan uh, itu. itu banyak banget tapi di sana beasiswa kan ya Iya, beasiswa apa namanya beasiswa PMU, International Student. Jadi beasiswa dari kampus aku untuk beasiswa internasional. oh, tapi itu di cover semuanya atau pas partial partial scholarship atau full scholarship. Dia itu bisa dibilang, aku nggak bisa bilang ya kayak ini full atau parsial, karena mereka itu provide-nya uang kuliah kita itu gratis sama ada uang bulanan. Jadi kayak bidik misi lah, ya kayak bidik misi lah contohnya di Indonesia gitu kan. Karena bidik misi kan kita misalnya mau ke Unja, mau ke Jambi, misal aku dari Jambi, dari Kerinci ke Jambi, itu kan harus bayar transportasi sendiri. Nah, walaupun dari Unja dulu kan kemarin kayak ada apa? Kayak ada pengembalian uang kan buat transportasi gitu. Nah, kalau di sini nggak, kayak mereka itu cuman
ngasih kita beasiswa untuk kuliah yang gratis sama uang bulanan. Jadi uang bulanan itu cukup untuk kita bayar kos, untuk kita jajan gitu, untuk kita ya kehidupan kita lah sehari-hari. Terus kalau uang kuliah kan kita nggak perlu mikir lagi, udah pasti otomatis terbayar gitu sama sistem. Terus nanti kayak asuransi gitu juga ada dari kampus yang sediain, tapi kita harus bayar juga beberapa gitu. Tapi nggak semahal yang asuransi di luar kampus gitu. Jadi kayak sebenarnya masih tercover cukup gitu dari bulanan yang dikasih sama kampus. Jadi uh, kalau untuk yang kuliah di sini itu udah cukup karena di sini juga ada 2 tipe beasiswa yang TMU ini. Jadi ada tipe B dan tipe C untuk S2. Kalau untuk S3 itu ada tipe A, B, C. Nah, itu kalau semakin, misal nih A, dia itu lebih besar uang bulanannya. Kalau B berarti di bawah yang A. Kalau C di bawah yang B gitu. Kalau yang S2 itu kan cuma ada pilihannya B dan C. Jadi B yang lumayan, C yang di bawah B dikit gitu, bulanannya. Tapi tetap semuanya digratisin uang kuliah. Jadi nggak ada lagi bayar lab, bayar sampel apa gitu. Iya, iya. Oke. Jadi kalau waktu dulu walaupun kita gratis ya tetap bayar sampel kan ya. Kadang iya kan kayak misalnya mau penelitian itu kita pakai uang sendiri atau kita kadang ada yang misalnya praktikum yang masih perlu misalnya bawa es sendiri minimal ya gitu kayak bawa es sendiri misalnya mau ada yang pakai yang harus didinginkan jadi kita taruh es di kantin dulu atau beli es di kantin. Kalau di sini tuh itu sih yang kayak luar biasanya di lab tuh udah lengkap semua sampai di sarung tangan, di masker pun disediain. Sampai yang kayak pipet, tip yang kecil gitu tuh udah juga. Jadi ya kita ke lab ya cuma bawa badan dan nggak perlu mikir misalnya perlu air panas nanti harus bawa termos. Lucu kalau ingat dulu pas pas satu Yang gitu. oke, kalau berjejaring gimana di sana? Gimana pengalaman berjejaring kamu di sana? Berjejaring gimana maksudnya? Em, Menemukan komunitas yang sama kayak oh sesama orang Indonesia di sana terus seperti apa? Oh ya, jadi kalau kita kan pas baru masuk itu udah langsung kita kan punya PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia di setiap negara itu ada. Jadi aku udah follow PPI Taiwan, terus spesifik yang PPI kampus aku. Jadi mereka tuh udah kayak nge-save kontak aku di awal, kayak nanya-nanya juga bisa nanya info. Nah pas awal itu kayak ada masa kayak pengenalan atau welcome party dari PPI. Jadi di situ udah mulai kenal sama pengurus PPI dan kita ada grup TMU Indonesia kan di Line. Jadi di situ kita kalau misalnya butuh apa-apa itu bisa dibantu sama senior-senior yang udah lama di sini. Jadi kayak semuanya ada gitu. Dan bahkan saking baiknya senior-senior di sini itu tuh kayak banyak giveaway gratis gitu kalau misalnya pas mau pulang kayak masuk nih info di line siapa yang mau kayak iPad siapa yang mau tatanan laptop siapa yang mau setrika piring tumbler apa gitu pokoknya yang kayak yang udah nggak dipakai lagi sama senior yang mau pulang misalnya itu dibagiin di grup jadi kayak siapa cepat itu yang dapat gitu. Terus kita juga di sini kan ada kayak komunitas muslimnya gitu. Jadi Muslim Asosiasi Muslim Asosiasi Mahasiswa Muslim TMU gitu. Jadi di situ kita ada perkumpulan semua muslim. Jadi kayak teman-teman muslim dari India,
dari Pakistan, dari Somalia gitu. Jadi Somalia, ada lagi yang satu lagi susah nyebutnya selain Somalia. Liberia. Dia tuh Somalilia apa gitu katanya kayak gitu. Jadi eh, di situ kita jadi satu yang muslim gitu kan gitu. Kita sama-sama internasional dan sama-sama muslim, jadi ada organisasinya. Nah, itu yang kayak ngadain buka puasa setiap Senin sampai Jumat, terus makanan makanan Indonesia, ada takjil juga, terus kita gratis makannya. Udah lengkap semua tuh menunya, ada kurma, ada kadang kolak, terus nasinya kadang nasi padang gitu ya. Terus kalau kita di kelas juga kenalan gitu sama kelasnya, itu kan semuanya nggak mahasiswa internasional ya. Jadi di kelas itu kita campur lokal sama internasional. Jadi tergantung siapa yang mengambil itu. Oh Halo Kak, ya ini. perkenalkan aku Amel dari jurusan Farmasi Inja juga. Oh ya, Halo sama Amel. kenal Iya, Amel. kayaknya udah makin mendunia ya Yesi ya. Ya Allah, astagfirullah. Tabarakallah. Keren banget Kak, Kakak. Iya. Ya dong, kan Terima seniornya. kasih ya. Ingat tuh kata senior tadi jangan lupa bawa tremos ya. Iya, nanti praktikumnya itu sabar-sabar dulu. Iya. Benar sih, benar. Oke, itulah yang dialami ya ketika di negara yang minoritas muslim ya. Jadi kita harus struggle sendiri nyari komunitas biar bisa bareng-bareng nih ya, untuk Iya. beribadah ya dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Hmm. Apa sih rencana Yesi ke depannya itu? Apakah akan memperluas dia jaringnya nanti dengan apakah nanti pengen di sana kayak oh aku mau membuat LSI LSI dong gimana sih tadi atau mau ngapain di sana sebenarnya sih? Kalau bagus ke bagian sosial ya. Kalau LSI sih di sini udah Ya, melebihi oke. LSI. Itu tuh kayak udah bagus banget gitu. Senior senior dulu berarti memang sekeren itu nyiapin. Kadang tuh kayak kita kan semuanya sibuk ya dari pagi sampai malam. Terus kayak lagi Ramadan ini jam 5 itu kita ada kajian dulu sebelum kita buka bersama. Terus selesai kita, jadi kita kajian, kadang tuh ya ada beberapa hari itu ada kajian dari jam 5 sampai jam 6 gitu. Jam 6 kita buka bersama, terus kita sholat maghrib berjamaah, selesai itu kita makan gitu. Terus kita nunggu tarawih sebelum, jadi nunggu isya gitu. Sholat isya, habis isya tuh nanti ada lagi kultum 7 menit, barulah kita tarawih bareng, barulah kita pulang. Jadi kayak adem banget kan di sini ya enggak. Kalau kita di Indonesia aja kadang masih susah kan buat ikut kajian gitu. Ini tuh kayak kajiannya udah ada gitu. Udah tinggal ke ruangan, udah disiapin pematerinya, atau kadang kita ikut virtual pematerinya di Indonesia. Jadi kayak ini tuh membantu banget buat yang kayak jiwa-jiwa yang udah nggak jelas ini mikirin dunia terus gitu ya, karena banyak tugas, deadline dan sebagainya. Jadi kayak bisa menenangkan diri lagi sama kajian, sholat, sholat berjamaah, tarawih. Kalau rencana ke depannya mungkin belum itu ya, belum terlalu bisa berencana yang agak agak jauh gitu ya. Karena mungkin masih proses untuk beradaptasi. Karena menurut aku juga beradaptasi itu kan nggak bisa kayak sebulan 2 bulan terus kita udah bisa membuat sesuatu yang baru tuh enggak. Jadi seenggaknya kita harus selesaikan dulu tentang diri sendiri di sini. Misalnya udah paham nih tentang lingkungan sekitar, terus udah selesailah dengan diri sendiri, barulah nanti kita lanjut menyebarkan kebermanfaatan. Mau itu
kebermanfaatan untuk orang yang di sini ataupun untuk adik-adik atau teman-teman yang di Indonesia gitu. Aku sih pengennya nge-share pengalaman aku tuh ke yang pengen buat ngikutin aku gitu. Jadi aku sebenarnya kayak seneng banget diundang di live-nya Bang Sony ini karena aku pengen bisa ngasih gimana perjalanan aku ke adik-adik aku ataupun teman-teman aku yang sedang berjuang untuk bisa disampai di sini gitu. Walaupun ya aku masih tetap struggle, aku belum Iya, benar benar settle di benar. sini, kayak aku masih tetap belajar, masih tetap kewalahan gitu kan, masih hektik setiap harinya. Kayak ini hari Minggu aku masih nge-lab, nanti pun kayaknya aku bisa jadi pulang, bisa jadi enggak gitu. Pulangnya besok pagi jam 6 nunggu kereta pertama, MRT pertama. Jadi kayak ya aku masih masih beradaptasi, masih terus belajar, masih berusaha mengejar kayak ketertinggalan karena kita beda gitu. Kita dari Indonesia sama teman-teman kita di sini. Ya dari dah semuanya udah tahu lah ya gitu. Banyak hal yang kita nggak bisa samain dengan mahasiswa di sini. Jadi usaha kita harus lebih gitu. Oke. Ini sebenarnya dia nanyain persiapan kakak dari awal masuk farmasi sampai bisa nerima beasiswa gimana aja kak. Sebenarnya mungkin tadi udah di awal ya kita bahas masalah persiapannya sih karena kan udah dibahas di awal ya. Mungkin nanti kamu bisa tonton aja dari awal lagi videonya. Cuman untuk awal masuk farmasi, mungkin diceritain awal masuk pas kuliahnya di Unja itu gimana kok bisa milihnya farmasi dan sebagainya. Mungkin mulai dari situ Oh, aja. oke. Okay. Sebenarnya farmasi itu uh, namanya juga masih SMA ya waktu itu kelas 3 SMA. Aku tuh sering dengar kayak di Farmasi Unja itu ada senior aku dari Kerinci di Man Sebukar, sekarang Man 1 Kabupaten Kerinci. Itu tuh yang keterima setiap tahun tuh hampir ada satu orang. Jadi dari aku kan 2017 lulusnya. Di 2017 itu kan aku yang lulus, di 2016 itu nggak ada. Nah, di 2015, di 2014, 13 gitu. Nah, itu ada terus satu dari kampus dari sekolah aku dari Mansebukar itu yang keterima di farmasi. Jadi kan sering lah ya guru-guru itu nge-mention gitu. Kayak abang ini, kakak ini lulus di Farmasi Unja setiap tahun kan ada pengumuman gitu. Jadi aku kepo lah yang kayak farmasi itu apa, gimana gitu. Terus dari teman sebangku itu dia bilang, abang aku farmasi gitu kuliahnya. Terus aku nanya, emang gimana kuliah? Katanya tuh susah kuliahnya gitu. Kita mau lulus harus nyiptain obat dulu gitu. Atau harus apa, buat obat dulu baru bisa lulus. Jadi aku ya lumayan tertarik setelah itu. Oh iya, oh Kerinci juga. Aku dari Kerinci. Nah, Tuh kan ketemu kan dari sama kan? kamu Kerincinya di mana? Nah, Aku Jambi setelah kenalin. Waktu di ini ya. jadi setelah itu aku kepo lah, jadi pilih beberapa jurusan yang mau daftar. Waktu itu aku ikut SNMPTN. SN itu yang sekarang tuh apa istilahnya kurang tahu ya istilah Intinya yang undangan sekarang. ya. Pokoknya Intinya tuh langsung masuk undangan aja. gitu, yang masih dari sekolah gitu kan masukin bahannya gitu. Alhamdulillah lulus yang farmasi, yang dua lainnya nggak lulus. Ya udah aku ambil dan kayaknya aku bisa coba di sini. Ternyata ya masih sangat susah juga untuk diikutin pas awal karena kayak kita ada kimia, sedangkan waktu itu aku kimianya nggak bisa gitu, kayak nggak pintar di kimia, beda sama Bang Sony. Kayak kimia, matematika itu menurut aku nggak bisa menguasai itu. Jadi
Tapi untungnya juga kita di farmasi semuanya diajarin dari nol gitu ya. Kayak bahkan dari rumus sesimpel apapun kita diajarin dari dasar banget. Kalau kita nggak ngerti pun bisa diskusi sama teman-teman kita. Alhamdulillah aku juga sebenarnya masih nggak nyangka aku bisa lulus S1 farmasi. Serius. Kadang aku kayak masih, ini aku beneran udah jadi sarjana farmasi ya, kayak saking itunya. Ya pasti sibuknya praktikum, terus juga tugas kuliah, begadang bikin laporan. Kayaknya semua Gak usah mahasiswa diingatin deh sains ya. Itu udah masa lalu deh. Kayaknya kan kayak udah gitu kan. lima laporan. Aduh, capek banget. Bener kan? Seminggu itu berapa praktikum, harus lagi ngapal pretest, itu tuh kayak shock banget dari yang kita SMA-nya itu santai-santai, terus tiba-tiba harus gitu, harus misal tidur jam 3 atau apa karena begadang bikin laporan, atau kadang kesiangan, terus laporannya nggak kelar. Itu teman-teman S1 aku masuk nih, Nora, yang udah jadi apoteker sekarang. Jadi gimana ingat gimana susahnya kita pas S1. Tapi ya alhamdulillah kita bisa lulus dan melewati itu. Jadi untuk Amel ya tadi yang masih uh, bertanya gimana perjalanannya, ya gitulah perjalanannya. Yang penting jalanin aja, terus sama teman-teman yang bisa saling support, jadi saling nguatin. Kalau mau nangis bisa nangis bareng, ngeluh bisa ngeluh bareng, bisa begadang bareng gitu. Jadi bisa selesai. Semoga dilancarkan ya untuk kamu. Kalau misalnya kamu udah dimasuk, semoga dipermudah semua urusannya sampai lulus dan seterusnya. Selama di farmasi ada ikut apa aja kak? Gitu. Dan saran untuk kamu yang baru masuk kuliah di tahun, oh baru masuk kuliah tahun ini SMA dong. Oh, Terima kasih. Masya Allah. Ini tuh yang aku dulu pernah tanyain ke senior-senior aku. Aduh. Ternyata sekarang dia yang nanyain ke kamu kan, jadinya. Ya Allah, dunia itu kayak berputar gitu-gitu aja ya. Jadi aku sama persis kayak kamu dulu tuh, aku kepo gitu kan. Karena dulu pasti kita punya pandangan yang kayak senior, atau kan pasti ada senior kita yang udah duluan ya, kayak duluan kuliah, misalnya senior SMA yang udah duluan kuliah, terus kita lihat mereka ikut organisasi ini itu, memang keren banget gitu, jadi kita terpacu lah ingin ikut. Masalahnya kita bisa bagi waktu atau enggak, itu masih yang kayak kepikiran. Jadi yang penting kuliahnya dulu settle, baru ikut organisasi. Nah itu sebenarnya tergantung dari kita masing-masing. Dulu aku lumayan banyak mengikuti organisasi karena aku orangnya lumayan kepo gitu dengan berbagai organisasi. Dan sebenarnya aku bersyukur karena di organisasi itu aku bisa banyak ketemu orang yang ngasih aku kayak relasi, info, atau seenggaknya teman aku untuk nanya masalah ini, masalah itu gitu. Atau kayak pokoknya menurut aku dari organisasi itu aku buka jalan untuk diri aku sendiri gitu. Contohnya nih aku ada yang organisasi di farmasi dulu. Farmasi itu aku ikut yang Himafar, Himpunan Mahasiswa Farmasi di Universitas Jambi, Himafar Unja. Dari awal tuh aku udah coba ikut, kayak masuk dulu ke anggota divisi, selesai di anggota divisi, nanti kita bisa tahu di organisasi ini ngapain aja, dan kita itu misalnya di kepanitiaan lebih suka yang ke bagian apa gitu. Kalau aku tuh lebih suka yang public speaking, jadi aku pasti ngambil divisi acara. Kalau di kegiatan, di kepanitiaan, kalau di organisasi secara struktural atau yang apa namanya ke struktural organisasi itu aku lebih tertariknya di bagian keagamaan atau sosial gitu. Jadi aku kayak suka kegiatan pengabdian
di di himpunan itu atau di organisasi itu atau keagamaan, bikin kajian dan sebagainya. Nah, itu kita juga sebenarnya bisa tahu kita lebih condong kemana itu nanti setelah kita masuk. Jadi kayak, oh kayaknya ini passion aku gitu. Nah, tadi aku tentuin yang kalau di kepanitiaan, aku lebih suka di divisi apa, sama di strukturnya aku suka apa. Tadi organisasinya Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Jambi. Dan saking nyamannya itu, aku sampai jadi ketua. Aku sampai pernah diamanahkan menjadi ketua Himafar Unja. Dan pas menjadi ketua Himafar itu juga, aku punya banyak kesempatan lain gitu. Kesempatan-kesempatan yang memberi aku banyak pengalaman. Dan mungkin itu juga yang ngebantu aku bikin CV, memperbaiki CV aku sampai bisa diterima di sini. Jadi sebenarnya apa yang kita lakuin dulu mungkin menurut kita itu kecil, tapi pasti akan berdampak sama kita yang sekarang. Mungkin dulu kayak dikit yang kita ngerasain kayak effortnya kita atau gimana capeknya kita ngatur waktu, belajar berorganisasi, ternyata berdampak untuk kita sekarang. Itu farmasi. Aku di farmasi itu ada beberapa sebenarnya yang aku ikutin. Yang aktifnya banget di Himafar Unja, terus aku pernah ikut di kegiatan ISMA Farsi. Jadi ISMA Farsi itu Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia. Ada Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Indonesia itu yang cabang wilayah, ada yang nasional. Nah, aku nggak ikut di kepengurusan mereka, tapi aku ikut di perjenjangan, apa namanya, perjenjangan kaderisasi mereka. Jadi leadership yang mereka adain itu aku selalu ikut. Jadi aku ikut kepemimpinan farmasi, latihan kepemimpinan farmasi di Universitas Jambi, terus aku ikut latihan kepemimpinan farmasi tingkat wilayah atau tingkat 2-nya itu di Palembang, terus aku atau yang di Sumatera, terus aku ikut yang ketiganya latihan kepemimpinan farmasi Indonesia, seluruh Indonesia nasionalnya di Depok, di Jakarta. Nah, itu yang bagian farmasi. Itu yang tentang skillnya, tentang kepengurusannya, dan tentang divisi yang aku ambil. Terus aku juga ada tambahan satu farmasinya dulu di kayak berkala ilmiahnya gitu. Jadi aku masuk ke divisi humas untuk urusan artikel gitu, artikel-artikel kefarmasian yang mau diterbitin. Jadi kayak jurnalnya mahasiswa farmasi gitu, seluruh Indonesia. Di bawah naungan ISMA Farsi juga tentunya. Sama aku pernah juga ikut komunitas yang di Unja itu namanya komunitas konseling, event konseling. Jadi kayak kita lebih banyak belajar tentang bagaimana melakukan konseling ke pasien. Itu ada kayak komunitasnya. Jadi aku ikut itu juga. Jadi sebenarnya ada 5 ya. Ini baru farmasi aja. Terus selain itu yang tentang keagamaan juga lumayan banyak, tentang kepemudaan juga ada. Kalau yang keagamaan itu aku ikut LSI di Sains dan Teknologi, Lingkaran Saintis Islam. Terus selesai di situ karena kita harus pindah fakultas, jadinya aku gabung di Atobib. Atobib itu juga lembaga dakwah fakultas di farmasi, di Fakultas Kedokteran. Selain itu juga bagian kepemudaannya aku ikut KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Di KAMI itu aku udah ikut di tingkat komisariat, jadi panitia, pengurus, terus juga di tingkat daerah kota Jambi gitu. Juga mengikuti tahap leadership-nya, kepemimpinannya, gitu, latihan kepemimpinannya dari tingkat kampus, tingkat wilayah. Gitu. Terus aku juga ikut kegiatan kayak yang di mahasiswa Kerinci, gitu,
Jadi ya kadang ikut juga kalau ada waktu. Tetap aja ya kayak kita dari Kerinci ya tetap harus ikut organisasi mahasiswa Kerinci. Terus kayak di fakultas aku juga ikut BEM pas semester awal. Yang sebenarnya dari sebanyak itu aku ngikutin yang memang bisa diprioritaskan, bisa dimasukin gitu jadwalnya. Terus aku juga pernah di semester akhir itu jadi anggota majelis aspirasi mahasiswa MAM gitu. Yang MAM itu tuh yang kayak apa ya sekarang istilahnya. Pokoknya dia itu setara BEM kampus gitu. Jadi kalau dia enggak, dia itu mengawasi BEM kampus, BEM Unja gitu. Jadi aku di MAM Unja beberapa bulan sebelum lulus kuliah juga pernah. Dan alhamdulillahnya aku ngerasa dari banyaknya yang aku ikut itu, aku ngerasa jadi punya banyak pengalaman gitu. Sebenarnya belum banyak ya, tapi seenggaknya aku pernah nyobain ini, nyobain itu, ke sana, ke sini, ketemu ini, ketemu itu, dan kita nggak tahu ya orang yang kita temuin itu nanti bakal ketemu di mana, atau ternyata dia memberi jalan apa buat kita. Kayak misalnya di kami tadi, pas aku ikut yang kepemimpinan wilayah kami itu, aku ketemu sama satu temanku namanya Bang Heri. Nah, Bang Heri ini, dia duluan ke Pare, aku selalu lihat story-nya dia di Pare. Nah, ke dialah aku nanya tentang Pare, dan dia ngasih info yang lengkap, dan aku bisa ke Pare sendirian gitu. Jadi, nggak perlu nyari teman yang di dekat aku dulu kan, aku udah punya koneksi dia yang udah di sana gitu. Nah, ternyata kayak pas aku misalnya di bidang di farmasi pun, aku misalnya mau ikut kegiatan lomba atau apa, pas ikut lomba-lomba farmasi itu aku banyak nanyanya ke teman-teman yang aku ketemu di latihan kepemimpinan tingkat wilayah ISMA Farsi itu, atau teman-teman nasional gitu. Pokoknya itu semuanya mereka saling bantu, apalagi yang keagamaan itu juga mereka membantunya banyak banget dalam dalam hidup gitu ya. Kayak mengubah hidup bisa juga dibilang. Oke, cara atur waktunya ya. Jadi bilang pasti nyanyi cara atur waktunya. Oke, sekarang berarti di sana udah jam 3.29 ya berarti ya? Iya, udah 3:29. Ya kayak waktunya sama kayak Malaysia dia Iya, berarti. ya sama banget. Oke, baik. Ya sih, terima kasih atas waktunya ya. Kayaknya ngobrol-ngobrol singkat kali ini tuh masih panjang sebenarnya, harus banyak ini ceritain. Cuman karena waktu nih ya, kan Yesi juga ada kegiatan lagi pastinya juga, dan aku ada kegiatan juga setelah ini pastinya. Nah, mungkin Iya. kita akan ketemu lagi ya. Nah, kita akan ketemu lagi di lain sesi, mungkin menceritakan hal-hal yang berbeda. Mungkin kiat-kiat bisa lulus di Taiwan itu seperti apa gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya kita. Benar. Atau seri-seri pengalaman lainnya yang Bisa pastinya masih lulus masih kuliah banyak gitu, juga nih ke depan. bukan masuk lagi. Iya, kan seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi saya ucapin ya, Yesi ya. Ya, terima Nanti kasih. kami boleh tanya-tanya Kak, boleh langsung aja DM Yesinya ya kan, kalau bisa Ya, itu kamu boleh repotin aja DM dia. atau WhatsApp. Iya, repotin aja juga nggak apa-apa. Nanti kalau direpotin kan kita bisa juga ngerepotin orang lain ya. Apa ini prinsipnya ya. Oke, baik, terima kasih ya Sia. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih juga Bang Sony udah having me ya, bahasa Inggrisnya. Udah mengundang saya untuk gabung di live-nya. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri buat saya sampai bisa masuk di live-nya Mr. Sony. Aku kadang masih suka Mister gitu ya, karena ya kadang abang Ya begitu nggak panggil apa. untuk Jambi, Mister Gitare, jadi kayak udah kecampur lah, kadang Mister, kadang abang. Pokoknya gitulah, terima kasih banyak, semoga Iya. sukses Amin. terus Amin. konten-kontennya, untuk rencana-rencana kedepannya juga Ya, dimudahkan, dan doakan untuk menyusul segera ya. teman-teman, amin ya Allah, nyusul sama Mister Maul. Untuk Oke. teman-teman yang udah bergabung juga terima kasih banyak. Nanti boleh chat aku
di DM atau di WA kalau yang udah punya. Ya, Iya, terima baik. kasih. Terima kasih. Ya, saya tutup ya. Hmm. Bye.